Selamat berjumpa kembali di Onehe Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dan menggunakan list view pada aplikasi Android yang kita desain melalui aplikasi Eclipse. Jadi pada materi ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana menambahkan list atau daftar ke dalam list view, kemudian bagaimana merubah daftar yang sudah ada di dalam list view, dan bagaimana menghapus daftar atau list. Jadi kita lihat implementasinya. Misalnya nanti setelah kita desain, maka aplikasi kita berbentuk seperti ini. Nanti kalau misalnya kita inputkan misalnya sebuah nama di sini, nama mahasiswa, kemudian di sini ada tombol tambah. Kalau kita tambahkan, maka nama yang kita ketik tadi di sini akan masuk di dalam daftar atau listnya si list view. Misalnya kita tambahkan lagi, misalnya, nah ini akan bertambah listnya di dalam list view. Kemudian bagaimana misalnya kalau list ini akan kita perbaiki atau kita rubah, misalnya list atau daftar yang kedua ini kita edit namanya, maka tinggal kita pilih list yang nomor 2 ini. Nah, di sini di checklist radio buttonnya, kemudian kita lakukan proses perubahan terhadap namanya, misalnya Susanti, misalnya kita buat seperti ini, lalu kemudian kita klik tombol rubah, maka kalau kita lihat daftarnya sudah berubah, Susanti. Demikian juga misalnya kalau kita hapus list yang sudah ada di dalam ini, tinggal kita pilih daftar mana yang mau kita hapus, misalnya item ini atau list ini, maka kita tinggal klik tombol hapus dan daftar itu akan terhapus. Kemudian kalau misalnya kita klik tombol batal, maka gunanya untuk menghapus teks yang ada di edit teks nama. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang akan kita lakukan pada aplikasi yang akan kita bangun. Nah, sekarang langsung saja kemudian kita buat satu project baru. Kita buat saja namanya list view. Nama projectnya kita buat list view, atau teman-teman juga bisa menggunakan nama project yang lain, tidak harus list view. Kemudian kita atur ikonnya, misalnya di sini seperti apa. Jadi teman-teman boleh menggunakan icon yang sudah ada atau membrowse icon yang lain. Misalnya kita gunakan yang ini, kita nextkan saja, kita nextkan sampai finish. Jadi sudah terbentuk satu project baru di sini. Kemudian text view hello world ini kita hapus saja, tidak perlu, kita hapus. Kemudian titelnya ini kita ganti dulu. Nah, kita ganti melalui values, folder values, kemudian string. Kita klik app name-nya, kemudian kita ganti ini. Coba kita buat misalnya data mahasiswa. Kemudian kita save all. Kemudian kita tutup file stringnya ini. Nah, kalau ini masih belum berubah, kita tutup dulu file activity-nya ini. Kemudian kita buka lagi dari folder layout, sehingga di sini sudah berubah. Nah, di dalam ini kita coba buat satu text view jenis large. Kemudian kita buat teksnya menjadi nama. Kalau kita buat seperti ini, input nama mahasiswa, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita letakkan satu text view. Kita ambil dari kategori text field, plain text ya, atau edit text, kita letakkan di dalam activity. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita
tambahkan beberapa button di dalam ini. Kita buat tombol yang pertama ini, teksnya kita buat tambah, ID-nya kita rubah menjadi B tambah. Kita yes-kan saja, kita oke-kan. Jadi perhatikan ID-nya B tambah, khusus untuk tombol ini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita buat lagi ini, teksnya kita buat menjadi edit. Nah, kita buat ID-nya B rubah. Kemudian satu lagi ada hapus. Kita buat hapus seperti ini. Kemudian ID-nya kita buat B hapus. Kemudian kita tambahkan satu lagi, ada B batal. ID-nya kita buat B batal. Oke, kita buat misalnya seperti ini. Nah, ini edit text ini tadi kita rubah name-nya menjadi nama. Kita buat saja seperti ini, nama. Lalu kemudian di bawah ini kita tambahkan satu lagi large text. Kita buat teksnya menjadi daftar mahasiswa. Kita buat di tengah. Lalu di bawahnya kita letakkan satu list view di bawah daftar mahasiswa ini. Dia di kategori composite, kemudian list view kita letakkan di dalam activity kita. Kita atur. Oke, kita save all dulu supaya tersimpan. Nah, desain kita nanti seperti ini. Lalu di masing-masing tombol ini kita double klik saja. Kita tambahkan di sini di coding XML-nya Android titik on click. Kita buat properties on click-nya, kita buat nilainya aksi supaya variabel ini nanti yang kita gunakan pada saat pengkodian. Jadi coding ini akan kita lakukan untuk masing-masing tombol. Ya, ada tombol tambah, rubah, kemudian tombol hapus, dan terakhir tadi di tombol batal. Jadi perlu saya ingatkan bahwa nilai property on click ini, yang aksi ini harus sama untuk setiap tombol. Ini gunanya nanti sebagai variabel bagi kita yang kita gunakan di Java ketika kita berikan perintah pada setiap tombol. Jadi ini nanti akan kita gunakan sebagai nama prosedur pada perintah ketika diklik masing-masing tombol tambah, rubah, hapus maupun tombol batal. Kita kembali ke graphical layout-nya, tampilan desainnya. Kemudian kalau kita coba jalankan project kita ini, maka akan menghasilkan desain seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau kita inputkan di sini nama, kemudian kita klik tombol tambah, maka nama ini akan masuk ke dalam list view-nya. Nah, sekarang kita coba buat codingnya. Codingnya itu kita akses file Java-nya di folder src, kemudian com.example, kemudian main activity. Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka perlu saya ingatkan bahwa nanti objek-objek yang terlibat di dalam pengkodian itu perlu kita koneksikan ke Java, supaya Java bisa mendeteksi objek-objek yang akan kita berikan
akses terhadapnya. Misalnya tadi edit text ini, kemudian tombol, kemudian list view. Nah, kita lihat coding Java-nya. Nah, supaya lebih cepat maka codingnya ini saya copy paste saja. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pada saat kita mengkodingkan aplikasi Android kita di Java, maka perlu kita deklarasikan atau kita tuliskan dulu beberapa referensi yang dibutuhkan oleh masing-masing objek. Yang pertama, seperti tadi di desain, kita perlu memberitahu Java bahwa kita menggunakan objek yang berjenis edit text, kemudian ada button, kemudian ada list view. Nah, oleh karena itu di coding Java-nya ini pada bagian import referensi perlu kita tambahkan referensi button yaitu tombol, kemudian edit text, kemudian list view. Nah, khusus untuk list view, kalau kita sudah menggunakan list view, maka dua referensi ini diperlukan. Ada adapter view, kemudian ada array adapter. Sekali lagi, kalau kita menggunakan list view di dalam aplikasi yang kita buat, maka referensi yang harus kita tambahkan itu ada 3. Yang pertama ada list view, yang kedua ada array adapter, kemudian ada adapter view. Nah, button tadi untuk referensi penggunaan tombol, edit text untuk referensi penggunaan edit text. Kemudian, karena nanti kita inginkan list dari list view itu kita pilih atau kita klik, maka ini perlu kita tambahkan ini referensi Android widget adapter view on item click listener. Sekali lagi, seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya nanti ini kita klik, maka bagaimana menangani atau menghandle aksi klik itu, maka perlu ini adapter view on item click listener. Jadi di bagian referensinya perlu ini ditambahkan. Kemudian nanti ini juga perlu kita tambahkan ada referensi view. Nah, ini referensi view nanti kita gunakan untuk menangani aksi klik pada tombol. Kemudian referensi array list. Ini juga kita gunakan nanti untuk menggunakan daftar atau item-item yang kita masukkan ke dalam list view sebagai list atau dianggap sebagai item-item yang ada di dalam array. Kemudian satu lagi di sini ada TOAS. TOAS ini referensi yang kita gunakan pada saat nanti kita tampilkan sebuah pesan atau informasi mengenai aksi-aksi yang kita lakukan. Nah, kemudian di bawah public class main activity ini kita deklarasikan beberapa variabel yang mewakili objek-objek yang terlibat di dalam pengkodian. Jadi tadi sudah saya jelaskan objek ini kita libatkan di dalam pengkodian tombol dan list view. Nah, kita lihat di sini kita deklarasikan variabel yang menangani list atau yang mewakili list view itu di Java yaitu LV. Jadi sekali lagi variabel yang mewakili list view di Java adalah LV. Jadi LV ini tipenya adalah atau jenisnya adalah list view. Kemudian tombol yang mewakili tombol nanti ini. Jadi ada badd, bedit, bdelete, kemudian bclear. Nah, ini gunanya untuk mewakili tombol tambah, tombol edit, tombol delete atau tombol hapus, dan tombol clear. Kemudian satu lagi edit text nama. Nah, nama ini untuk mewakili edit text ini. Nah, ini supaya tidak sama karena variabelnya sama, ini name-nya, ID-nya adalah nama, lalu variabel yang kita gunakan di Java juga nama. Kalau bisa itu kita rubah, jadi dibedakan. Jadi kita ganti saja di desainnya, kita ganti ID-nya ini menjadi kita buat saja NM mahasiswa.
NM mahasiswa. Kita enter, kita yeskan, kita okekan. Kita save all dulu supaya diupdate perubahan tadi. Kemudian kita kembali ke coding. Jadi nama ini nanti untuk mewakili edit text ini. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel yang mewakili komponen-komponen si list view. Yang pertama untuk variabel yang mewakili array listnya kita buat saja di sini names. Kemudian kita buat sebagai array list yang baru dengan tipe string. Artinya nanti names ini, nama variabel names ini adalah yang mewakili array list, tipenya adalah string. Artinya tipe yang bisa masuk atau tipe data yang bisa ditampung oleh array yang bernama names ini adalah string. Kemudian array adapternya kita buat nama variabelnya adalah adapter. Jadi yang dua ini deklarasi variabel komponen-komponen yang dibutuhkan oleh list view. Nah, kemudian di blok coding berikutnya di bagian on create, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah mengkonfigurasikan variabel-variabel yang mewakili objek tadi terhadap objek yang dia wakili. Jadi contoh tadi di atas ini sudah kita deklarasikan variabel LV untuk mewakili list view. Lalu pertanyaannya sekarang, variabel LV ini mewakili list view yang ber-ID apa di desainnya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa list view ini yang ada di desain ini akan diwakili oleh variabel LV di Java. Makanya sintaksnya kita buat seperti ini, variabel LV sama dengan tipenya tadi adalah list view. Kemudian sintaksnya adalah find view by ID. Ini perintah untuk menemukan ID dari objek yang akan dikoneksikan ke dia, atau untuk memberitahu dia siapa objek yang akan dia wakili. Nah, r.id nama yang dia wakili adalah list view 1. Jadi list view 1 ini tadi adalah ID dari list view ini. Jadi kita lihat ID-nya adalah list view 1. Jadi dia akan mengambil atau menemukan ID-ID dari objek yang akan dia wakili itu dengan menggunakan perintah find view by ID r.id. Begitu juga nama variabel nama ini tadi untuk mewakili edit text ini. Jadi tipenya tadi adalah di variabelnya adalah edit text. Nama sama dengan edit text find view by ID NM mahasiswa. Ini untuk tombol. Sama sintaksnya, perbedaannya adalah apa nama variabelnya, tipenya apa, perintahnya find view by ID sama r.id, lalu ini adalah nama-nama atau ID-ID dari objeknya. Nah, berikutnya kita koneksikan juga list view-nya. Jadi tadi ini pembentukan variabel untuk list view. Jadi mulai dari variabel yang mewakilinya, kemudian komponen-komponen array list dan array adapter. Kemudian kita bentuk list view-nya. Kita buat di sini tadi adapter ini adalah variabel yang mewakili array adapternya. Tinggal kita buat adapter sama dengan new array adapter string. Kemudian this, Android air layout, kita pilih ini. Simple list item single choice name. Choice. Lalu names. Names ini tadi adalah array listnya. Jadi simple list item single choice ini adalah modelnya atau stylenya. Kemudian modelnya itu nanti diisi dengan item-item apa. Nah, item-itemnya itu tadi ada di dalam variabel yang bernama names. Jadi variabel names ini tadi adalah array list dari list view kita. Jadi tadi array listnya kita buat namanya names. Kemudian ada perintah di sini LV atau yang ini tadi list view set adapter, buat isinya. Nah, isinya itu atau daftarnya itu diambil dari adapter. Nah, adapter tadi yang ini. Jadi adapter ini tadi isinya dari names. Kemudian adapter ini kita jadikan sebagai isinya si list view.
Dari mana tadi names ini? Dari array list. Nah, sekarang supaya bisa kita pilih nanti, atau supaya bisa ada terchecklist item-item yang kita pilih itu, maka perlu ini lv.setChoiceMode, lalu lv ini adalah nama variable list view-nya, modenya kita pilih adalah choice mode single. Nah, kalau kita pilih choice mode single itu, maka modelnya seperti ini. Jadi dia memberikan pilihan itu hanya satu dalam bentuk radio button. Jadi kalau kita buat seperti ini tadi perintahnya select choice, lv choice modenya adalah single, maka akan terbentuk radio button seperti ini secara otomatis di masing-masing item. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini untuk membuat perintah seleksi terhadap item-item yang ada di dalam list view. Jadi tinggal kita buat lv.setOnItem click listener dalam kurung new on item click listener. Jadi eventnya adalah click. Jadi pada saat kita klik item-item yang ada di dalam list view, maka itu akan ditangkap oleh bahasa Java dan akan melakukan aksi-aksi yang akan kita berikan nantinya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita pilih itemnya? Nah, ketika tadi kita buat lv.setOnItem click listener new on item click listener, maka ini otomatis terbentuk. Jadi biasanya ini otomatis terbentuk. Jadi ada sebuah prosedur baru yang ada di dalam prosedur onCreate. Jadi public void on item click ketika item-item dari list view itu diklik. Lalu di sini ada argumen 0, kemudian view-nya diwakili oleh variabel v, kemudian posisinya diwakili oleh posisi variabel posisi. Jadi ini nanti kita ganti. Ini kalau bawaannya mungkin ini argumen 1, maka kita rubah menjadi posisi supaya gampang kita pahami. Sehingga ketika kita klik itu, kita klik itemnya, maka supaya bisa terbaca posisi dari item yang kita pilih ini, maka nanti kita siapkan variabel untuk menampungnya. Jadi variabel yang menampungnya itu adalah posisi. Jadi ketika kita pilih item ini tadi, misalnya kita pilih item ini, maka posisi dari item yang kita pilih ini akan ditangkap atau disimpan dalam variabel posisi, dan itu terjadi atau terbaca pada saat kita klik item. Jadi ketika kita klik item ini, posisinya sudah dibaca dan disimpan dalam variabel posisi. Sehingga tinggal kita buat nama titik set text, kemudian get posisi atau ambil posisinya, ya. Kemudian lv titik set item checkIt, kemudian lv isi dari yang sudah di seleksi tadi atau yang sudah kita pilih tadi, set item checkIt. Jadi checklist itemnya. Nah, ini. Jadi checklist itemnya, item pada posisi yang dipilih. Jadi kalau ada satu lagi, misalnya tadi di sini saya buat Budi, lalu kemudian saya tambah, karena ini yang saya klik, maka hanya ini yang di checklist, bukan ini, karena ada perintah ini. Jadi lv.setItemCheckIt. Jadi yang sudah dipilih tadi dengan posisi yang sudah ditangkap oleh variabel posisi itu akan di checkIt atau di checklist. Jadi diaktifkan checklistnya. Makanya di sini dibuat true. Nah, itu isi dari onCreate. Sekarang kita lanjutkan dengan prosedur untuk menambahkan daftar ke dalam list view. Jadi kita buat dalam satu prosedur di sini, kita buat saja nama prosedurnya adalah add. Jadi tinggal kita buat perintahnya string, kita buat satu variabel di sini dengan tipe data string, item nama. Variabel ini nanti untuk menampung string yang kita inputkan di objek yang diwakili oleh nama. Jadi perintahnya untuk mengambil teks yang ada yang kita ketik di sini. Jadi untuk mengambil teks ini kita buat seperti ini, nama. Jadi nama ini tadi adalah variabel yang mewakili objek ini, nama titik get text. Jadi ambil teks yang ada di dalam variabel yang diwakili oleh nama, rubah menjadi string, kemudian simpan di dalam variabel item nama.
di mana item nama ini tadi adalah variabel dengan tipe data string. Lalu tinggal kita bandingkan jika item nama bukan atau tidak sama dengan kosong. Jadi kalau tidak sama dengan kosong artinya berisi, dan item nama atau jumlah karakter dari item nama itu lebih besar dari 0. Artinya kalau ini tidak sama dengan 0, artinya sudah berisi, maka yang dilakukan adalah adapternya titik add item nama. Artinya tambahkan adapter dari list view. Adapternya itu diambil dari variabel yang bernama item nama. Jadi tulisan yang ada di sini akan dijadikan sebagai adapter. Kemudian adapter ini tadi merupakan isi dari list view. Jadi kalau kita lihat tadi list view set adapter diambil dari adapternya. Jadi adapter ini menjadi isi dari si list view, atau adapter inilah nanti yang akan dijadikan sebagai daftarnya yang diperlihatkan di list view. Makanya perintahnya di sini adapter titik add item data. Jadi item data tadi adalah item nama tadi adalah teks yang diambil dari variabel atau variabel nama yang sudah mewakili edit text ini. Kemudian adapter notify data set change, supaya isi dari list view dirubah atau ditambahkan menjadi adapter yang baru. Kemudian nama ini akan dikosongkan. Jadi kalau saya buat data yang baru misalnya Agus, maka Agus ini akan disimpan di dalam adapter. Kemudian adapter ini akan ditampilkan ke dalam list view kalau kita klik tambah. Nah, bagaimana menampilkannya? Kita klik tambah, lalu pada saat kita klik tambah, maka adapter itu di notify data set change, jadi dirubah susunannya sehingga bisa ditambahkan item yang baru tadi, yaitu Agus. Nah, kemudian tadi ketika kita tampilkan Agus ini, maka ditampilkan seperti ini. Jadi misalnya saya tambahkan lagi Agus, kemudian tambah, maka ada nama Agus telah ditambahkan, ada TOAS tampil. Jadi untuk menampilkan yang seperti tadi, maka dibuat seperti ini. Jadi TOAS titik make text get base context, kemudian nama, kita ketik di sini nama, diambil nama yang tadi yang ada di item nama, variabel item nama. Ini variabel, ini string yang kita tambahkan ke dia supaya bisa bergabung, maka kita tambahkan atau kita buat simbol tambah di sini atau operator tambah. Jadi nama tergantung apa yang ada di variabel item nama, kemudian ditambahkan lagi dengan string telah ditambah. Kemudian toast titik length sort titik show. Jadi ini parameter-parameter yang harus kita buat ketika kita tampilkan toast. Tapi kalau misalnya nanti item namanya atau teks dari name ini kosong atau belum diisi, maka yang tampil adalah perintah atau informasi bahwa nama itu tidak bisa ditambahkan. Sehingga kalau misalnya kosong, saya klik tambah, maka yang ini yang muncul tidak dapat ditambahkan, berarti bagian else ini. Nah, itu untuk menambahkan. Sekarang untuk mengedit, blok untuk mengedit. Nah, sama juga kita bentuk satu prosedur baru, public void edit. Jadi sama seperti tadi, kita buat sebuah variabel yang menampung string dari objek yang diwakili oleh nama. Perintahnya tadi sama. Kemudian kita ambil posisinya, posisi yang akan kita edit. Jadi analoginya ketika kita edit, kita pilih dulu. Misalnya ini yang kita edit, Budi. Kita pilih dulu. Kemudian ketika kita klik ini, diambil posisi yang kita pilih ini, diambil. Supaya bisa terbaca nanti bahwa yang kita pilih itu yang ini. Jadi oleh karena itu maka dibuat di sini posisi item yang terpilih diambil. Nah, jadi caranya kita buat variabelnya dalam tipe data integer. Kita buat saja namanya posisi item. lv get checkit item position. Ambil posisi item yang terchecklist. Jadi get checkit item position. Kemudian kita buat seperti tadi jika nama tidak kosong. Artinya jika nama tidak kosong, maka yang kita lakukan adalah adapter titik remove. Jadi kita hapus isi dari adapternya. Kita hapus names get position. Jadi ambil posisi
dari item yang dihapus. Jadi item-item yang ada di dalam ini sekarang, item-item yang ada di dalam ini itu semua array yang tersimpan di dalam array list yang bernama names. Nah, sekarang kita mau menghapus ini item-item yang di dalam ini, tetapi yang kita hapus itu hanya item yang bernama body. Jadi diambil posisi yang body ini, misalnya tadi posisi yang pertama, maka dibuat di sini adapter remove names get posisi item. Ambil posisi dari item yang ada di dalam array names. Jadi kalau posisinya di sini 1, maka dibuat di sini adapter remove 1. Berarti yang dihapus adalah ini. Sehingga yang dirubah adalah ini. Sehingga kalau kita buat di sini misalnya body ABC, maka kalau kita klik rubah, maka yang dirubah itu hanya yang posisi ini. Sehingga tinggal kita buat adapter insert. Jadi perintah yang digunakan untuk mengedit atau merubah adalah insert. Kalau untuk menambah tadi data adalah add. Nah, ini. Jadi adapter insert, apa yang ditambahkan? Nah, yang ada di dalam variabel item nama. Jadi yang ini tadi. Jadi nama yang menjadi perubahannya itu adalah tulisan yang ada di edit text. Nama mahasiswa ini yang tadi diwakili oleh variabel nama. Jadi adapter insert item nama. Posisi item ini adalah tempatnya. Jadi kalau misalnya ini tadi posisi 1, maka rubah nama atau item yang ada di posisi 1 menjadi teks yang ada di sini. Kemudian kita rubah lagi item-item yang ada di dalam list view atau kita update, maka perlu ini adapter notify data set change it. Kemudian nama set text kosong, kita hapus ini. Kemudian LV set item check it position false. Jadi set item check it position item false untuk menghilangkan checklist ini. Jadi kalau kita rubah ini, maka ini dihilangkan checklistnya karena ada perintah ini lv set item check it position, posisi item false. Jadi kalau kita buat tadi dia terchecklist, berarti ini kita rubah menjadi true. Kalau kita hilangkan berarti false. Kemudian ini untuk menampilkan toasnya. Lalu kalau misalnya tadi kosong name-nya, maka perintah yang dibuat adalah menampilkan toas. Jadi sama seperti pada prosedur add tadi. Jadi ini untuk prosedur edit. Kemudian untuk menghapus item yang ada atau delete. Jadi kita buat di sini satu prosedur yang baru, yaitu prosedur void public void delete. Jadi prosedur untuk menghapus. Jadi sama seperti tadi, kita buat juga variabel untuk menampung string yang ada di edit text nama yang ditampung oleh variabel nama. Kemudian kita ambil posisi yang mau kita hapus, perintahnya tadi ini. Kemudian kita buat if position item lebih besar dari -1. Ya, lebih besar dari -1 berarti 0. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Karena item-item yang ada di sini, karena ini array, maka indeksnya itu selalu dimulai dari 0. Jadi ini indeksnya 0, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Ya, di konsep di dalam array. Nah, jika posisi item tadi, posisi item ini adalah posisi yang di checklist. Jadi kalau saya checklist ini, berarti ini posisinya 1. Berarti jika posisinya lebih besar dari -1. Jadi dimulai dari 0 sampai 1. Berarti kalau ini yang saya pilih atau yang ini yang saya pilih, berarti ini dieksekusi. Bagian ini dieksekusi. Maka yang dilakukan apa? Adapter remove. Hapus isi dari adapternya. Isi adapternya itu adalah teks atau item yang ada di dalam array yang bernama names pada posisi yang kita pilih. Jadi ini. Jadi names.get position item. Kemudian kita update lagi
list view kita perlu adapter .notify data set changed. Kemudian list view atau LV set item checked position false, jadi dihilangkan checklistnya. Kemudian nama .set text dikosongkan, jadi kalau kita hapus berarti dihapus item yang kita pilih tadi, kemudian dihilangkan checklistnya, kemudian dihapus teks yang ada di sini, kemudian ditampilkan toasnya. Kalau else atau yang dipilih -1 atau di bawahnya, maka yang ditampilkan adalah toas atau informasi bahwa tidak dapat dihapus. Kemudian nanti ini public void clear, ini untuk tombol batal. Jadi tombol untuk yang batal atau yang ini. Jadi menghapus tulisan yang ada di sini. Jadi kalau saya ketik ini, saya batalkan, maka ini terhapus. Jadi tinggal kita buat nama .set kosong, kemudian LV .set item checked position false, kemudian ada .notify data set changed. Jadi untuk meng-clear. Kemudian supaya bisa kita gunakan prosedur-prosedur ini tadi, ada add, kemudian ada edit, kemudian ada delete, kemudian ada clear. Maka kita buat satu prosedur di sini untuk menangani penekanan tombol atau klik tombol. Jadi tadi pada saat kita desain, kita berikan tadi nama aksi on click-nya adalah aksi, atau kalau kita lihat tadi di desain kita, masing-masing tombol ini sudah kita berikan nilai properti dari on click-nya adalah aksi. Jadi aksi ini akan kita gunakan sebagai prosedur pada Java untuk membuat prosedur penanganan aksi klik. Jadi kita buat seperti ini, public void aksi view, kemudian kita buat saja variabel di sini yang diklik, sehingga kita gunakan switch di sini, switch yang diklik. Jadi yang diklik ini harus sama dengan ini. Kemudian yang aksi tadi harus sama dengan yang ada di di XML. Jadi di masing-masing tombol yang ada di XML. Nah, tinggal kita buat di sini case R ID B tambah. Jadi nama-nama atau ID-ID dari tombol ini tadi. Jadi ID-ID dari masing-masing tombol ini. Jadi case RID B tambah, case RID B rubah, B hapus, dan B batal. Nah, itu yang ini. Jadi case RID B tambah. Nah, tinggal kita buat. Yang dilakukan ketika diklik tombol tambah adalah coding-coding yang ada di prosedur yang bernama add. Jadi prosedur yang ada di add itu tadi codingnya adalah ini. Kemudian kalau diklik rubah, maka yang dilakukan adalah coding yang ada di prosedur yang bernama edit. Prosedur edit tadi adalah ini. Kemudian kalau diklik tombol hapus, maka yang dilakukan adalah perintah-perintah yang ada di prosedur yang bernama delete. Nah, prosedur delete tadi ini. Kemudian yang terakhir, kalau diklik tombol yang ber-ID B batal, maka yang dilakukan adalah perintah yang ada di prosedur clear. Clear tadi adalah ini. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita jalankan seperti tadi. Kita jalankan project kita. Nah, kita lihat. Kita masukkan misalnya di sini Susi, lalu kita klik tambah, maka di sini akan ditambahkan satu item. Kita tambahkan lagi misalnya, kita tambahkan. Nah, akan ditambahkan di sini. Jadi kalau misalnya kita edit ini, kita pilih dulu, lalu kita rubah. Misalnya kita ganti menjadi Gunanjar. Lalu kita klik tombol edit. Nah, ini nama telah dirubah. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah diganti. Begitu juga kalau kita hapus. Misalnya ini kita pilih, lalu kita klik tombol hapus, maka akan terhapus. Kita ketik misalnya di sini, lalu kemudian kita klik batal, maka akan diklik atau dihapus tulisan yang ada di edit text ini.
Nah, jadi sekali lagi sintaksnya seperti ini. Jadi Anda tinggal mengikuti coding-coding yang ada di sini supaya bisa kita bentuk atau kita buat aplikasi yang seperti ini tadi. Jadi demikian penjelasan mengenai penggunaan list view. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kita pada pembuatan aplikasi Android yang sederhana. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.